Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Latifah, menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan ya. Apa kabar anak-anakku semua? Siswa baru SMKN Negeri 1 Tanjung ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan tata tertib siswa SMK Negeri 1 Tanjung. Ya. Bagian kesiswaan ya. Di sini akan menyampaikan tata tertib SMK Negeri 1 Tanjung, ya. Yang pertama, siswa harus hadir di sekolah paling lambat pukul 7.30, ya. Kemudian, yang kedua, mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Ketiga, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, ya. Kemudian yang keempat, meminta izin kepada guru atau petugas piket atau guru BP apabila terlambat ataupun ada keperluan lain. Yang selanjutnya, kelima, merapikan rambut dengan ketentuan SKE 3 bagi laki-laki. Ya. Yang keenam, mengenakan sepatu hitam minimal 80% hitam, tali hitam, dan bila ada les harus berwarna putih juga. Tapi sebaiknya hitam semua. Jangan ada pakai les-les putih. Ya. Itu ada beberapa peraturan tata tertib, ya. Kemudian ada lagi peraturan mengenakan seragam lengkap beserta atributnya sesuai peraturan sekolah di SMKN 1 Tanjung, ya. Yang pertama, hari Senin, yaitu memakai seragam putih abu-abu, kerudung putih bagi perempuan. Itu untuk semua tingkat prokli OTKP, AKL, BDP, Tata Busana, Jasa Boga, dan DKP. Bagi siswa TKJ dan MM itu bajunya biru hitam, atas biru, bawahnya atau celananya hitam, kerudung warna hitam. Ya. Kemudian untuk hari Selasa, seragam jurusan itu diadakan oleh prokli masing-masing jurusan, ya, semua tingkat. Semua tingkat ini beda-beda seragam jurusannya. Kemudian yang ketiga, hari Rabu, seragam batik nasional, ya, celana atau rok coklat. Bagi wanita mengenakan kerudung coklat. Itu untuk semua tingkat, ya. Kelas 1, kelas 10, 11, 12. Kemudian pada hari Kamis, seragam sasirangan atau celana atau rok hitam, kerudung warna hitam. Ya, itu juga untuk semua tingkat. Yaitu kelas 10, 11, dan kelas 12. Yang kelima, hari Jumat seragam pramuka. Itu semua tingkat atau prokli yang jadwalnya senam mengenakan pakaian olahraga. Kalau selesai olahraga harus juga ganti dengan baju pramuka bila kegiatan senam sudah selesai. Kemudian SMKN 1 Tanjung juga ada menerapkan atau
menerapkan jenis-jenis pelanggaran. Yang pertama, ada jenis pelanggaran ringan. Contoh jenis pelanggaran ringan yaitu, contohnya ya, terlambat makan atau minum dalam kelas pada saat KBM berlangsung. Ya. Atau juga izin keluar sekolah melebihi batas waktu yang ditentukan. Bisa juga ya, pelanggaran ringan ini rambut panjang atau bercat ya, atau berkuku panjang, itu juga pelanggaran ringan. Umpamanya belanja di luar pagar, itu tidak boleh. Kita banyak mempunyai kantin, ada 23 kantin yang disediakan di SMKN 1 Tanjung. Ya. Kemudian ada pelanggaran ringan ini, memakai jaket di lingkungan sekolah, tidak boleh itu. Atau memakai topi di dalam kelas, itu tidak boleh. Ya, banyak lagi pelanggaran ringan ya di sini. Nanti Ibu bagikan ini fotokopinya ke masing-masing wali kelas. Nanti wali kelas menyampaikan ke kalian semua. Kemudian ada pelanggaran sedang. Contohnya pelanggaran sedang ya, keluar lingkungan sekolah tanpa izin, guru mata pelajaran piket saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian memberi keterangan palsu atau berbohong, ya. Kemudian mengancam yang sifatnya mengajak berkelahi dengan teman, itu termasuk pelanggaran sedang, ya. Kemudian tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 3 hari. Selanjutnya, ya, menggunakan HP pada saat kegiatan belajar mengajar, ya, atau ceramah agama atau kegiatan sekolah lainnya, ya, itu tidak boleh. Itu termasuk pelanggaran sedang. Kemudian ada lagi yang ketiga, pelanggaran berat, ya. Pelanggaran berat ini membawa HP yang berisi film atau gambar yang porno ya, serta VCD atau DPD ya, atau majalah porno. Itu tidak boleh. Itu termasuk pelanggaran berat. Kemudian masuk dan keluar tidak melewati pintu gerbang, loncat pagar ya. Ya, itu tidak boleh juga. Itu termasuk pelanggaran berat. Karena banyak terjadi. Teman kalian yang meloncat pagar itu langsung di-cut dari sekolah ya. Kemudian berbicara kasar atau tidak sopan atau berontak kepada temannya. Kemudian memeras ya, memeras dan mencuri barang orang lain di kelas. Mencuri barang temannya di kelas, umpamanya mencuri uang ya di kelas, itu termasuk juga pelanggaran berat ya. Banyak di sini pelanggaran-pelanggaran berat. Ya. Kemudian ada sanksinya. Sanksi-sanksi pelanggaran ringan itu ada peringatan. Kemudian pelanggaran sedang ada peringatan atau surat pemanggilan orang tua pertama, kemudian surat pemanggilan orang tua kedua, kemudian yang selanjutnya dikembalikan kepada orang tua atau dipindahkan ke sekolah lain. Kalau pelanggaran berat itu dikembalikan kepada orang tua dan dipindahkan juga ke sekolah lain. Kemudian sanksi penyalahgunaan HP. Ya. HP disita selama 3 bulan, itu pelanggaran ke-1. Kemudian HP disita selama 6 bulan, itu pelanggaran ke-2. HP disita selama 2 semester atau dikembalikan setelah tamat sekolah, itu pelanggaran ke-3. Ya. Ingatlah, jangan melanggar tata tertib sekolah. Hindari itu. Kalian, ibu maunya tuh baik semua ya. Jangan melanggar peraturan yang ada di sekolah ini. Ya. Kemudian ada
Mekanisme penanganan pelanggaran siswa. Yang pertama, pelanggaran ringan itu wali kelas atau ketua jurusan yang menangani. Kemudian pelanggaran sedang itu wali kelas atau ketua jurusan dan juga guru BP yang menangani. Kemudian pelanggaran berat itu wali kelas atau ketua jurusan dan guru BP serta kepala sekolah yang menangani, ya. Kemudian SMKN 1 Tanjung juga mempunyai ekstra kurikuler yang namanya eskul, ya. Di sini ada banyak eskul di sekolah kita. Yang pertama, eskul pramuka itu yang membina Ibu Asmiah, ya. Yang kemudian yang kedua Paskibraka, ya, Pak Effendi. Yang ketiga Puca Pak Juniarman, ya. Yang keempat Voli Pak Yopi, Pak Rismi. Yang kelima sepak takraw itu Pak Yupi Rahman. Kemudian yang keenam drum band itu Ibu Asmiah dan Aprido, ya. Kemudian yang ketujuh ada eskul badminton, itu Pak Rismi Rahmani yang membina. Kemudian desain grafis itu Pak Randi, ya. Kemudian ada lagi eskul sinematografi, ya, itu juga Pak Randi. Kemudian ada Palang Merah Remaja PMR itu Ibu Ainul Wardah yang membina dan Ibu Aulia, ya, Ibu Aulia. Kemudian ada lagi siswa peduli lingkungan, itu Pak Edi Aryadi. Yang selanjutnya pendidikan karakter agama Islam itu Pak Hasmi yang membina. Kemudian yang ke-15 tari tradisional itu Pak Heru Santoso, Ibu Fitria Naida, dan Ibu Riani. Kemudian ada lagi eskul dancer, itu juga Pak Heru, Pak Fitri Naida, dan Ibu Riani. Kemudian ada juga modeling, ya, itu juga Pak Heru. Kemudian ada lagi juga eskul seni musik, itu Pak Andi Dewi Anggoro. Kemudian selanjutnya ada paduan suara, itu juga Pak Andi Anggoro yang membina. Kemudian ada juga pencak silat, itu Pak Jul Firmansah yang membina. Jadi banyak, ya, ada berapa? 16, ya, ada 16 eskul yang ada di SMKN 1 Tanjung, ya, itu beda-beda bapak ibunya yang membina. Kemudian di sini juga ada penumbuhan karakter, ya. Nah, kalian sudah tahu, ya, apa itu karakter? Mungkin kalian sudah banyak yang tahu. Ada yang membaca sudah apa itu karakter. Ada guru atau bapak guru yang menjelaskan apa itu karakter. Baiklah, Ibu ulangi di sini bahwa karakter itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter memiliki arti, ya, sifat-sifat kejiwaan atau akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, ya. Kemudian menurut Dirjen Mendikbudrismen Kementerian Pendidikan, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita lanjut lagi, Nak. Pendidikan karakter di sekolah SMK Negeri 1 Tanjung melaksanakan penanaman pendidikan karakter peserta didik melalui
berbagai kegiatan rutin yang akhirnya diharapkan akan menjadi kebiasaan kalian masing-masing. Nah, kemudian di sini juga ada kegiatan sekolah untuk penumbuhan karakter. Ya. Yang pertama, menerapkan tata tertib siswa secara konsisten untuk menumbuh kembangkan karakter disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan literasi sekolah untuk menumbuhkan karakter gemar membaca dengan kegiatan. Yang pertama, membaca buku 15 menit pagi hari sebelum pelaksanaan sholat duha. Kita tiap hari naknya melaksanakan sholat duha. Kalau hari Senin upacara bendera, kalau hari Selasa, Rabu, Kamis itu melaksanakan sholat duha selama 3 hari. Kemudian hari Jumatnya kita melaksanakan senam bagi yang giliran senam pagi. Kemudian yang kedua ya, untuk penyediaan pojok baca. Ya. Yang ketiga, penyediaan bahan bacaan yang beragam di perpustakaan SMK Negeri 1 Tanjung. Kita banyak pojok baca di sini ya. Nanti kalian mengetahui kalau sudah turun ke sekolah ya. Kemudian untuk menumbuhkan karakter religius ya. Yang pertama, melaksanakan sholat duha berjamaah bagi siswa muslim dan kegiatan kerohanian bagi siswa non-muslim yang dibimbing oleh guru agama setiap hari Selasa sampai Kamis, yang Ibu sampaikan tadi ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan Jumat Takwa setiap hari Jumat. Ya, Jumat Takwa ada sumbangan di kelas ya. Jadi di kelas ketua dan bendahara itu ada sumbangan sekedar atau seikhlasnya atau wakaf ya. Wakaf umpamanya 1.000 atau 2.000 untuk keperluan umpamanya ada orang tua siswa yang meninggal, ada teman kalian yang meninggal. Uang itu akan digunakan untuk kegiatan tersebut ya. Itu ada Jumat Takwa namanya setiap hari Jumat. Kemudian yang ketiga, memperingati perayaan hari-hari besar keagamaan. Ya, umpamanya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya apalagi ya. Banyak kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar agama ya. Kemudian selanjutnya melaksanakan tadarus Al-Quran bagi siswa muslim setiap hari Jumat sesuai jadwal. Jadi yang tidak melaksanakan olahraga di lapangan ya, yang lain jurusan yang lain melaksanakan tadarus Al-Quran yang dibimbing oleh wali kelas masing-masing. Jadi 1 bulan sekali ada olahraga, 3 kali tadarus ya di kelas masing-masing yang dipimpin oleh atau yang dipandu oleh wali kelas masing-masing. Kemudian ada juga kebersihan sebulan sekali ya, sebulan sekali ada kebersihan lingkungan setiap kelas ya, juga ada diadakan itu. Kemudian karakter cinta tanah air ya, semangat kebangsaan, bersahabat dan komunikatif melalui kegiatan. Yang pertama, upacara bendera setiap hari Senin, kemudian memperingati hari-hari besar nasional, kemudian mengadakan beragam lomba untuk memeriahkan hari-hari besar nasional. Namanya hari-hari besar nasional ini tanggal 21 April yaitu Hari Kartini ya. Perempuannya mengenakan kebaya modern umpamanya itu ya. Itu hari-hari besar nasional. Kemudian kegiatan Jumat untuk menumbuh karakter peduli lingkungan dan kreatif. Yang pertama, melaksanakan senam bersama ya, yang Ibu sampaikan tadi. Dan masing-masing jurusan menampilkan kreasi senam yang menarik. Umpamanya senam poco-poco ya.
agar sehat dan menghibur kita semua yang melaksanakan senam. Nah, kemudian melaksanakan kebersihan yang Ibu sampaikan tadi. 1 bulan sekali membersihkan lingkungan kelas masing-masing atau di halaman sekolah ya, atau lingkungan kelasnya masing-masing ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya peduli sosial, demokratis, mandiri, kinerja keras, kreatif, dan toleransi melalui kegiatan. Yang pertama, penggalangan dana, penggalangan dana untuk kegiatan lomba, lomba 17 Agustus, ya, itu ada bisa penggalangan dana, ya. Kemudian bakti sosial, kemudian pemilu raya, pemilu ketua OSIS itu diadakan pemilu raya. Kemudian juga ada kewirausahaan, ya. Kewirausahaan biasanya per kelas menampilkan apa sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan yang dibikinnya masing-masing. Jadi masing-masing kelas menampilkan jiwa wirausahanya. Ada yang membuat kue, ada yang membuat kembang, ya. Itu banyak yang kewirausahaan. Kemudian ada juga di sini pentas seni. Nah, pentas seni ada yang bisa menari, ada yang bisa selain menari apa ya? Joget ya, joget juga itu termasuk eskul ya. Kemudian juga ada pameran seni rupa. Kemudian juga ada berbagai lomba di tingkat daerah, provinsi, dan nasional untuk menumbuhkan karakter menghargai prestasi. Ya. SMK Negeri 1 Tanjung mendukung siswa untuk mengikuti berbagai lomba dan meraih banyak prestasi di berbagai bidang, diantaranya olahraga, ya, seni, sastra, bahasa, IT, kepramukaan, lingkungan, dan lain-lain. Ini ada piala-piala di belakang Ibu ini, banyak ya. Itu dari hasil dari prestasi kakak-kakak kalian ya. Nah, jadi kalian mau Ibu juga seperti itu ya. Banyak nantinya kalau di sekolah SMKN 1 Tanjung nanti ya, banyak meraih prestasi ya. Kemudian ekstrakurikuler ini untuk memfasilitasi keragaman bakat dan minat siswa. Beragam kegiatan di SMK ini banyak tadi Ibu sampaikan, ada 16 ya, eskul yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi bagian terintegrasi untuk menumbuh kembangkan karakter peserta didik yang diharapkan oleh sistem pendidikan kita. Nilai karakter utama yang diharapkan adalah religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, ya, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, ya, untuk menghargai prestasi, bersahabat, berkomunikatif dengan temannya, cinta damai, ya, gemar membaca, peduli lingkungan, ya, dan tanggung jawab. Nah, inilah foto-foto kegiatan kita, ya. Di sini banyak foto kegiatan. Ini ada sosialisasi dari Universitas Gadjah Mada, ya. Di sini juga ada lomba LKS siswa. Di sini juga ada menampilkan, kebetulan kemarin kita juara 2 untuk jaringan ya, anak TKJ kelas 1. Ya. Semoga kalian nantinya bisa bersemangat untuk
meraih kesuksesan untuk membawa nama SMKN 1 Tanjung, ya. Untuk mengharumkan nama SMKN 1 Tanjung. Banyak kegiatan-kegiatan LKS nantinya yang akan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, di sini juga ada inovasi-inovasi dan kreatif ya. Pada cinta tanah air ya. Sini juga ada lomba baca puisi ya yang banyak diraih oleh kakak-kakak kalian ya. Nah, ada futsal di sini. Nah, di sini juga ada beberapa sering meraih kejuaraan-kejuaraan yang sukses ya. Nah, ada pengarahan dari tentang rambu-rambu lalu lintas ya dari provinsi juga kemarin juga datang dari Polda untuk menjelaskan rambu-rambu lalu lintas di sekolah kita. Nah, ada banyak kegiatan-kegiatan ekskul. Nah, dengan ini tadi Ibu sudah menjelaskan atau menyampaikan beberapa kegiatan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilaksanakan di sekolah itu sudah Ibu sampaikan. Semoga kalian di rumah ya tetap berada di rumah selama COVID ini. Jangan kalau tidak perlu jangan keluyuran ke sana kemari dan ikuti pelajaran pada saat guru memberikan nantinya saat online guru memberikan ya. Nanti ikuti dengan betul. Karena guru sering menampilkan online ya. Jangan guru menampilkan online itu harus diperhatikan bujur-bujur. Benar-benar diperhatikan. Karena sering Ibu temui, laptopnya ada di depan, orangnya tidak ada. Itu akan dinilai guru, ya. Guru yang bersangkutan akan menilai, oh ini anaknya tidak ada. Jadi setiap kalian mengikuti online di rumah, munculkan juga mukamu, ya. Nih, saya ini ada di depan laptop atau di depan HP mengikuti pelajaran, ya. Itu yang Ibu maksud. Kemudian Ibu ada pesan tadi, Ibu ulangi pesannya, kalau tidak penting, tidak usah jalan-jalan keluar rumah, ya, di rumah aja. Standby di rumah aja, tidak boleh kemana-mana. Kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana, tidak usah keluar rumah, ya. Itu saja yang Ibu sampaikan dari Wakase Kesiswaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Ya, terima kasih.